Sekarang kita lanjut ke perkara berikutnya, Kabupaten Nganjuk nomor 170. Silakan termohon Nganjuk. Terima kasih Yang Mulia atas waktu dan kesempatannya. Ya. Izinkan kami termohon terhadap perkara nomor 170 menyampaikan pokok-pokok jawaban atas permohonan pemohon. Dalam hal ini, Arfi Mustafa selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk berdasarkan surat kuasa khusus nomor 3 dan seterusnya tertanggal 7 Januari 2025 dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Alfi Pratama dan kawan-kawan. Ya. Kesemuanya adalah advokat hukum pada kantor hukum Electoral Law. Selanjutnya disebut sebagai termohon. Oke, lanjut. Dalam eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi mohon dianggap dibacakan Yang Mulia. Mahkamah tidak berwenang. Mahkamah tidak berwenang. Oke. Kemudian kalau tidak berwenang kami tidak bisa kami duduk di sini nih. Lanjut, tenggat waktu. Tenggang waktu tidak ada eksepsi Yang Mulia. Oke. Langsung kepada eksepsi terkait kedudukan Dengan hukum pemohon. Legal standing, apa itu eksepsinya? Eksepsinya pada halaman 11 angka 23 bahwa Ya. berdasarkan data agregat jumlah kependudukan jiwa di Kabupaten Nganjuk Ya. berdasarkan bukti T4 itu 1.148.611 jiwa Yang Mulia. Oke. Sehingga berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat 2 Ya. syarat persentase itu tidak melebihi 0,5%. 0,5% itu berapa? 0,5% akan kami uraikan selanjutnya Yang Mulia. Iya. Bahwa perolehan suara sah seluruh mohon maaf Yang Mulia, bahwa 0,5% dari total suara sah pemilihan kepala daerah Nganjuk itu 636.626 dikali 0,5% adalah 3.183 suara. Oke. Sedangkan selisih perolehan suara terbanyak dengan selisih suara perolehan termohon adalah 12.186 jiwa Yang Mulia. Oke. 6 Sehingga- pemilih. Ya Yang Mulia? 12.186 pemilih. Ya. Oke, sehingga lanjut. melebihi ambang batas. Sehingga tidak memiliki Tidak legal standing memiliki ya. legal standing Yang Mulia. Oke. Kemudian lanjut untuk permohonan tidak jelas, Ya. kami mohon anggap dibacakan sehingga langsung masuk pada bagian pokok permohonan Oke. Yang Mulia. Pokoknya kabur lah gitu ya. Iya Yang Mulia. Nah, pokok permohonan lanjut. Halaman berapa itu? Halaman 17. Halaman 17. Huruf A. Ya. Dalam posita permohonan pemohon kan membagi ke dalam 3 klaster Yang Mulia. Ya. Kami memberikan jawaban pada klaster A terkait dengan dugaan pelanggaran administrasi persyaratan calon. Ya. Itu lanjut pada angka 43 halaman 18. Apa yang harus Anda jelaskan persyaratan dugaan administrasi persyaratan calon itu? Iya, pertama bahwa angka 50 Yang Mulia, halaman 20. Oke. Terhadap proses pendaftaran pasangan calon, termohon sudah melaksanakan tugas dan kewenangannya berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1229 tahun 2024 dan seterusnya Ya. tentang petunjuk teknis pada saat seluruh pasangan calon mendaftarkan atau menyerahkan berkas Ya. terhadap syarat calon terpilih sebagai anggota DPRD itu, termohon mendapatkan ada dokumen pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan Yang Mulia. Itu ada di berita acara, sudah dituangkan dalam berita acara termohon nomor Itu dijadikan 154. bukti. Sudah dijadikan bukti Yang Mulia. Itu sudah mengundurkan diri ya, menyatakan Menyatakan diri. mengunduran diri, surat tertanggal 25 September 2024 Yang Mulia. Kemudian termohon melakukan menuangkan dalam berita acara penerimaan berkas itu nomor 154. Secara faktual betul-betul mengundurkan diri atau tidak? Dilantik nggak? Ketika itu sudah dilantik atau belum ya? Ada kondisi pelantikan pada tanggal 30 Agustus Yang Mulia. Oh, pelantikan 30 Agustus. 30 Agustus. Tapi kan ketika itu belum ada Sudah- penetapan calon. Belum Yang Mulia. Oke. Sehingga Begitu dia mengundurkan diri, lalu dia jadi calon, kemudian aktif di DPRD lagi nggak? kalau itu nanti pihak terkait yang menyampaikan Yang Mulia, karena Bukan, kan Anda KPU-nya. oh iya. Iya. Kalau Nanti pihak untuk terkait biar disampaikan juga. Kalau untuk aktif itu prinsipal kami tidak sampai memantau, tetapi lebih kepada teknis persyaratan secara administrasi itu Oke. pada saat pendaftaran Ya.
surat pernyataan pengunduran diri sebagai calon terpilih itu sudah ada. Sudah ada ya. Kemudian ketika tanggal 30 Agustus yang bersangkutan mengikuti pelantikan, Ya. itu kemudian termohon menuangkan rapat pleno dalam berita acara nomor 169. Itu sudah kami jadikan bukti Ya. yang menyatakan surat pernyataan itu ada tapi tidak benar karena ada kondisi pelantikan. Sehingga statusnya surat pernyataannya ada tetapi statusnya tidak benar, Yang Mulia. Oke, lanjut. Lanjut. Kemudian yang bersangkutan pada saat perbaikan permohonan itu menyerahkan dokumen perbaikan permohonan Ya. yang di dalamnya ada surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota terpilih. Sebagai anggota DPRD, Yang Mulia, mohon izin. Oke. Nah, sehingga berdasarkan Itu sampai sekarang udah diganti atau belum? Kan penggantiannya melalui Anda juga kan kalau diganti? tidak ada penggantiannya sudah ada, Yang Mulia. Sudah ya? Sudah. Jangan dibilang tidak. Nanti kalau Iya. bilang tidak berbahaya Anda itu. Gitu. Siap, Yang Mulia. Udah ya, Ketua KPU udah? Sudah ya? Lanjut. Nah, kemudian hasil pentelaan terhadap perbaikan syarat calon, kami mendapatkan ada surat pernyataan pengunduran diri yang bersangkutan sebagai anggota DPRD yang dituangkan oleh Oke, termohon. pertanyaan berikutnya. Ada enggak keberatan dari masyarakat atau dari pemohon berkenaan dengan syarat? Tidak ada, Yang Mulia. Oke, kalau tidak ada lanjut. Baik. Apa lagi? Klaster kedua Ya, terkait dalil-dalil yang bersifat TSM. ya. Itu lanjut angka 64, Yang Mulia. Oke. Halaman 25. Ya. Bahwa lebih lanjut dalil yang dimohonkan oleh pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya pada intinya tidak menguraikan masalah terkait perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk antar perolehan suara menurut pemohon dengan perolehan suara yang ditetapkan oleh termohon. 65 bahwa dalil pemohon menyebutkan pelanggaran pemilihan yang bersifat TSM tersebut seharusnya pemohon melaporkan kecurangan tersebut ke Bawaslu sebagai lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk. Seharusnya dugaan pelanggaran pemilihan yang bersifat TSM tersebut sebagaimana dalil Kalau Anda pemohon baca itu. putusan Mahkamah Konstitusi, boleh mereka mempersoalkan itu. Ya? Siap, Yang Mulia. Ya. Itu harus dipahami itu. Baik, Yang Mulia. Jadi putusan pileg, pilpres, boleh mempersoalkan, tidak ada angka itu. Siap. Nah, sudah kita katakan, tidak hanya angka semata. Ya. Siap, Yang Mulia. Oke, lanjut ke poin C. Poin C, bantahan Biar terhadap- nanti dijawab oleh apa? Oleh Bawaslu yang lain-lain. Siap, Terus, Yang Mulia. Bantahan terhadap dalil permohonan pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran pemilihan dalam proses pemungutan suara. Yang pertama terkait dalil adanya pemohon yang sudah meninggal dunia namun masuk dalam DPT ya, di halaman 27 huruf A. ya, Terdapat fakta di TPS 1 Desa Sukorejo, Kecamatan Rejoso, Ya. atas nama Jumini itu terdapat 3 orang, Yang Mulia. 3 orang, beda nicknya ya. Beda nicknya, Oke. yang 2 orang itu masuk dalam DPT, yang didalilkan oleh pemohon meninggal dunia itu tidak masuk dalam DPT, Yang Mulia. Nanti kita cek, ada bukti ya? Ada bukti surat meninggal, Yang Mulia, terhadap Bukan, atas di nama DPT-nya Jumini. ada juga. Kita Ini lampirkan, bukti Yang Mulia. T9A sampai dengan bukti T9D. Ya, daftar hadir dan juga surat Ya, nanti kematian, kita Yang cek. Mulia. Oke, lanjut. Baik. Kemudian untuk di atas nama Tuminem juga sama kondisinya, Yang Mulia. Sama ya. Ini kayak di Padang itu, kalau di Minang tuh namanya bujang. Ya, banyak yang bujang gitu. Siap, Yang Mulia. Tapi nanti bisa dicek dari nicknya. Nicknya beda atau tidak. Siap, Kalau Yang nama kan bisa sama. Tapi nick kan tidak mungkin sama kan? Lanjut. Apa lagi? Kemudian di TPS 7 Desa Getas. Kecamatan Tanjungan, Ya. itu bahwa termohon menegaskan tidak terdapat pemilih yang telah meninggal yang masuk dalam DPT TPS 7 Desa Getas Kecamatan Tanjung Anom maupun terdapat orang yang tidak berhak memilih menggunakan hak pilih orang lain dan seterusnya. Di DPT atas nama Kasina, NIK tersebut pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024 pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, orang tersebut dalam keadaan sakit, Yang Mulia, dan benar-benar menggunakan hak pilihnya dengan cara petugas KPPS bersama PTPS, Linmas, dan saksi seluruh pasangan calon mendatangi rumah saudara Kasina. Oke, di TPS ini saksi pemohon tanda tangan nggak? Tanda tangan semuanya, Yang Mulia. Oke, lanjut. Tidak ada keberatan. Kemudian terhadap
klaster kedua untuk pelanggaran pemilihan, terdapat pemilih yang berada di luar kota namun menggunakan hak pilihnya melalui pembubuhan tanda tangan. Ya. Itu di TPS 1 Desa Gejangan, Kecamatan Loceret. Ya. Loceret. Ya. Loceret. Ya. Apa itu penjelasannya? Penjelasannya di dalam DPT tersebut memang atas nama Doni Nur Setiawan itu dalam daftar hadir yang bersangkutan masuk dalam DPT yang mulia. Ya. Tetapi dalam pembubuhan tanda tangan itu kosong. Yang bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya. Tidak menggunakan hak pilih. Iya yang mulia. Memang ada dalam DPT tapi tidak menggunakan hak pilih. Betul yang mulia. Bukti T12 ya? Bukti T12. Oke. T11 yang mulia. T11 mohon sorry. izin. Oke, lanjut. Kemudian untuk ada 2 orang yang mulia di TPS Ahmad tersebut. Muhyiddin. Ahmad Muhyiddin juga kondisinya sama yang mulia. Oke. Itu buktinya karena itu satu dokumen. Yang pertama untuk Ahmad Doni itu terdapat dalam lampiran 7 dari 37. Oke. Untuk Ahmad Muhyiddin terdapat di lampiran 2 dari 37. Oke. Untuk tanda tangannya kosong semua yang mulia. Yang Oke. bersangkutan tidak menggunakan hak pilihnya. Lanjut. Selanjutnya di kondisi yang sama di TPS 1 Desa Dadapan Kecamatan Gronggot. Ya. Itu setelah melakukan pencermatan daftar hadir pemilih tetap, terdapat pemilih yang salah tanda tangan pada saat menggunakan hak pilihnya yang mulia. Oke. Itu ada atas nama Suratmi nomor DPT 501 hadir menggunakan hak pilih, akan tetapi dalam daftar hadir pemilih tetap yang bersangkutan Suratmi salah bertanda tangan pada kolom DPT milik Dian Kafid Miftahur Rahman. Oke. Memang ada ya, memang ada kesalahan ya, tanda tangan ya. Tapi itu atas kapan nama diketahui salah tanda tangannya? atas nama Suratmi itu tidak bertanda tangan di kolomnya, Ya. itu tetap kosong, tetapi Dian Kafid Miftahur Rahman itu ditandatangani atas nama Suratmi. Yang bersangkutan Dian Kafid itu tidak menggunakan hak pilihnya yang mulia. Oke, Dian Kafid tidak menggunakan hak pilihnya ya. Yang mulia. Kemudian di TPS ini di tanda TPS tangan nggak saksi, semua saksi? bertanda tangan di C hasil yang mulia. Oke, yang Basuki gimana lagi ceritanya nih? Di TPS 2 Desa Dadapan Kecamatan Gronggot, Ya. itu Margono atas nama Margono masuk dalam nomor DPT 228 menggunakan hak pilihnya sendiri dan tidak sedang pindah atau keluar kota yang mulia. Yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas fisik bertempat tinggal di lokasi TPS 2 Desa Dadapan Kecamatan Gronggot. Oke, lanjut. Kemudian kondisi yang sama di TPS 9 Desa Sumberkepo Kecamatan Tanjung Anom, Ya. bahwa termohon menegaskan tidak ada penyalahgunaan hak dan seterusnya. Pada dokumen C hasil, jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan Oke, itu sudah sama ya karakternya semua. Masuk Sama ke yang angka mulia. 78. Baik. Pelaksanaan PSU. Pasal angka 78, Ya. bahwa termohon perlu menegaskan dasar hukum pelaksanaan PSU adalah ketentuan pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan seterusnya. Itu ada permintaan PSU. Tidak ada dari rekomendasi dari baik Panwaslu maupun Bawaslu, tidak ada rekomendasi yang memerintahkan untuk PSU. Tidak ada rekomendasi PSU ya. Betul yang mulia. Apalagi yang mau disampaikan? Kemudian lanjut pada angka 81 yang mulia. Ya, soal daftar hadir ini. Terus. Terdapat perbedaan dari daftar hadir dengan penggunaan surat suara. Ya. Setelah melakukan pentelaan dan rekapitulasi terhadap basis data daftar hadir dan C hasil, Ya. itu termohon menemukan tidak ada perbedaan selisih suara yang mulia. Oke. Semuanya datanya terkoreksi dan tidak ada perbedaan. Itu semuanya ada buktinya ya. Sudah dilampirkan bukti basis datanya daftar hadir dan C hasil di masing-masing Oke, TPS nanti yang kita cek. didalilkan. Apalagi? Kemudian terkait dalil adanya kotak suara yang tidak tersegel Ya. di TPS 2 Desa Setren, TPS 2 Desa Jitel Kecamatan Rejoso, kemudian TPS 1 Desa Plosoharjo Kecamatan Pace, TPS 2 Desa Gemenggeng Kecamatan Pace, dan TPS 1 Desa Pacekulon Kecamatan Pace. Jadi Ya. ada 5 TPS yang didalilkan itu termohon sampaikan itu masih tersegel menggunakan kabel tis yang mulia. Kabel tisnya masih ada ya. Masih ada yang mulia. Yang Itu tergeser laknya itu ada nggak? Kan di lakban lagi itu dikasih apa namanya? tidak ada yang mulia. Tidak ada yang bergeser. Tidak ada yang mulia.
Tapi kabelnya itu masih utuh. Masih Yang Mulia. Lanjut. Kemudian terhadap dalil adanya selisih antara C hasil dan D hasil di Kecamatan Bagor, seluruh TPS berjumlah 49 TPS. Termohon juga melakukan pentelaan dan rekap menyandingkan C hasil di masing-masing TPS seluruhnya dengan D hasil itu tidak ada selisih Yang Mulia. Ini TPS ini kan dibuka lagi di kecamatan ya? Iya Yang Mulia. Di kecamatan ada yang mempersoalkan nggak? Tidak ada yang mempersoalkan Yang Mulia. Ini semua kecamatan saksi-saksinya tanda tangan? Tanda tangan Yang Mulia. Oke, nanti kita cek. Nah, kemudian temuan kami terhadap dalil adanya selisih itu adanya salah input Yang Mulia terhadap pemohon itu terjadi di TPS 1 Desa Gandu dan TPS 1 Desa Banaran Wetan. Berapa TPS yang salah input itu? Salah inputnya bukan termohon Yang Mulia, tetapi di TPS 1 Desa Gandu itu rekap pemohon kan tertulis 193, tetapi di rekap termohon 293 dan itu sama Yang Mulia antara C dan D. Itu di tingkat kecamatan dikoreksi kan? Iya, dan sama Yang Mulia. Dan itu semua tanda tangan? Semua tanda tangan. Jadi kan boleh kalau ada kesalahan segala macam itu bisa dikoreksi di tingkat atasnya. Dan itu memang ketentuannya begitu. Lanjut. Siap, Yang Mulia. Tapi benar atau tidaknya kan dari bukti nanti akan kita lihat. Baik Yang Mulia. Kemudian di TPS 1 Desa Banaran Wetan juga kondisinya sama. Terdapat salah memasukkan data dari pemohon Yang Mulia. Oke. Kalau begitu langsung petitum. Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya. 2, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara 1, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2, menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk nomor 1024 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk tahun 2024, tanggal 5 Desember 2024, yang menetapkan perolehan hasil suara sebagai berikut. Mohon dianggap dibacakan Yang Mulia. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Terima kasih Yang Mulia. Pihak terkait, Nganjuk? Siap Yang Mulia. Soal kewenangan, tenggat waktu, permohonan kabur, legal standing dianggap dibacakan. Siap. Lanjut ke pokok permohonan. Mohon maaf Yang Mulia, sebelum masuk ke pokok permohonan, kami ada sedikit berbeda terkait tentang metodologi penyampaian. Kami harus memberikan pendahuluan sebagai premis dasar kami dalam membantah. Biar kita yang membacanya itu. Ya. Okay. Itu kan kalau lawyer kan gunanya untuk menggeser mindset hakim begitu. Nah, nggak boleh hakim digeser-geser mindsetnya. Ya. Sekarang masuk ke pokok permohonan. Jawab apa yang dipersoalkan. Terangkan. Sebelum masuk ke pokok permohonan, saya harus memberikan informasi tentang dalam eksepsi dulu Yang Mulia. Eksepsi yang terakhir aja. Eksepsi yang terakhir. Ya. Silahkan. Nanti kalau enggak dibayar pula fee-nya sebagai. Terima kasih Yang Mulia. Dalam eksepsi kami mengajukan eksepsi terkait tentang perolehan dan keabsahan alat bukti sebagai cara pembuktian dalam rangka membatalkan suatu keputusan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Itu halaman berapa itu? Itu halaman eksepsi halaman halaman 29. Halaman 29. Ya. bahwa tujuan dari pemohon mengajukan permohonan akuo adalah untuk membatalkan keputusan termohon sebagaimana keputusan akuo tentang penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati. Karena pemohon mengajukan pembatalan keputusan akuo, maka ruang hukum upaya tersebut harus dihubungkan dengan prinsip hukum administrasi negara yang mendalilkan bahwa segala keputusan yang sudah ditetapkan dan diumumkan oleh lembaga yang berwenang harus dinyatakan benar sebelum dibuktikan sebaliknya. Makna dibuktikan sebaliknya ini kita adalah, membuktikan ini sekarang ini. Ya, makna dibuktikan sebaliknya ini adalah apa yang sudah diputuskan oleh lembaga yang berwenang jika dianggap ada kekeliruan atau kesalahan harus dibuktikan terlebih dahulu secara material. Lebih lanjut tentang diksi dibuktikan terlebih dahulu secara material berkorelensi pada penggunaan alat bukti yang memberikan nilai pembuktian material sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku. Bahwa premis di atas diajukan oleh pihak terkait ditujukan untuk menjawab atas dalil-dalil dan alat bukti yang ada dalam permohonan akuo.
Sebagai contoh, dalam dalil untuk membuktikan adanya pelanggaran TSM, pemohon banyak membuat narasi sebagaimana keterangan saksi, pengakuan dan pernyataan yang atas kalimat ini dihubungkan dengan alat bukti yang dimaksudkan. Pengakuan ini bersumber pada bukti surat pernyataan yang isinya mengetahui pertemuan-pertemuan tanpa mengidentifikasikan modus, tempus, dan bagaimana caranya secara lebih lanjut atas pernyataan tersebut. Oleh karena itu, apakah status surat pernyataan yang menghasilkan suatu pengakuan yang tidak memenuhi syarat lokus, modus, dan tempus dan tata cara berdirinya dapat dikatakan sebagai pembuktian material. Terlebih lagi, dalam konsep pembuktian yang dapat dipertimbangkan sebagai kesaksian adalah orang yang melihat sendiri, mendengar sendiri, dan atau mengalami secara langsung suatu peristiwa yang melanggar suatu ketentuan yang berlaku. Sedangkan pengakuan dalam surat pernyataan dalam hukum hanya mempunyai sifat testimonial di audito. Selanjutnya, suatu surat pernyataan yang isinya mengarah pada pengakuan hanya akan memiliki kekuatan mengikat secara hukum pembuktian pada saat orang yang dimaksudkan tersebut terlibat aktif dalam pemenuhan modus, tempus, lokus, dan tata cara bertindaknya. Sebagai contoh, apabila ada orang membuat surat pernyataan yang memberikan keterangan atau pengakuan bahwa Stadion Utama Senayan Jakarta itu alas hukum dimilikinya oleh seseorang tersebut, apakah kemudian surat keterangan itu masuk dikategorikan sebagai alat bukti? Dalam hukum, status bukti yang demikian sebatas menjadi barang bukti, namun tidak mutatis mutandis menjadi. Oke, langsung pokok permohonan. Dalam pokok perkara terkait isu pelanggaran administratif yang mulia, Ya. bahwa pemohon dalam membuat dalil atas pelanggaran ini menggunakan batu uji peraturan KPU nomor 8, bahwa penggunaan peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 oleh pemohon sebagai batu uji terkait adanya pelanggaran administratif pihak terkait tanpa menulis atau membuat ketentuan pada pasal 7 Undang-Undang Pemilihan Gubernur dan Wali Kota merupakan hal yang menyesatkan. Hal ini dikarenakan sifat dari peraturan KPU dalam tata urutan undang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang nomor 12 merupakan peraturan teknis. Langsung aja. Ya. Dalam sejarahnya undang-undang pasal 7 ayat 2 tersebut pernah diajukan uji undang-undang di MK sebagaimana putusan nomor 12 PUU 22/2024 yang amar putusannya menolak, namun Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut. Jangan dibacakan, nggak usah dibacakan. Oke. Ini Anda mau menjelaskan soal syarat kan? Ya, Nah, apa itu yang mau Anda jelaskan? yang saya jelaskan adalah langsung aja bahwa dari pertimbangan Mahkamah Konstitusi pada putusan nomor 12/2024 dihubungkan dengan pendaftaran calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah di Nganjuk, maka harus dimaknai bahwa anggota legislatif terpilih yang akan mendaftarkan menjadi calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah tidak mempunyai kewajiban untuk mundur dari anggota legislatif terpilih karena hak konstitusionalnya sebagai anggota dewan belum terwujud. Pertanyaan saya, itu prinsipal saudara mundur atau tidak? Mundur. Mundur ada suratnya? Ada. Secara faktual masih ke DPRD atau tidak? Sudah tidak ada, sebagai bukti sudah kita ajukan. Oke. Oke. Itu penting. Siap. Ada juga kadang-kadang orang bikin surat mundur tapi aktif juga. Nah, itu beda formil dengan materialnya itu. Nah, Sudah yang mulia, kita dalam prinsipal saudara ini mengajukan surat pengunduran diri dan memang tidak lagi ke DPRD termasuk menikmati fasilitas. siap, ada semuanya yang mulia. Sudah saya Oke. ajukan buktinya. Lanjut. Oke. Bahwa dari rumusan ini dan selanjutnya dihubungkan dengan tahapan pemilu kada di Nganjuk, yaitu tahapan untuk pendaftaran dilakukan tanggal 27 Agustus sampai 29 Agustus, maka ruang implementasi atas peraturan KPU nomor 8 tahun 2004 tidak dapat dikenakan kepada saudara Trihandi. Oke, lanjut. Langsung aja yang mulia, lanjut. Tentang adanya pelanggaran terstruktur sistematis dan yang dilakukan oleh paslon 3. Bahwa dalil yang diajukan oleh pemohon dalam tema pelanggaran TSM yang ada dalam permohonan aku pada halaman 11 dan 12 merupakan dalil permohonan yang tendensius dan mengada-ngada. Hal ini dikarenakan pertama, dalil yang diajukan hanya sebatas dalil norma, yaitu pemohon hanya menulis norma-norma yang dijadikan batu uji untuk melakukan penilaian atas adanya pelanggaran TSM, namun tidak menguraikan dengan jelas cara pelanggarannya, di mana pelanggarannya, kapan pelanggarannya, itu nyata dan siapa yang melanggar, Kades kah, ASN kah, perangkat desa kah. Dari hal ini bagaimana cara membuktikan adanya pelanggaran jika peristiwa dan perbuatan untuk melanggar saja tidak terkonstruksi dengan baik. Kedua, dengan tidak adanya peristiwa atau perbuatan yang nyata tentang adanya pelanggaran yang dijadikan dasar, apakah peristiwa atau perbuatan dimaksudkan tersebut menjadi bagian unsur dari pelanggaran TSM, maka bagaimana bisa pemohon membuat kesimpulan yang mengatakan bahwa berdasarkan bukti-bukti yang pemohon miliki terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang. Dari kesimpulan model seperti ini timbul pertanyaan hukum, apakah alat bukti yang dimaksudkan dalam pemohon dalam kesimpulan tersebut berupa surat pernyataan dari kepala desa yang terurai dalam kode bukti P38 sampai P132. Apabila yang dimaksudkan memiliki bukti tersebut adalah adanya surat pernyataan dari Kades ataupun siapapun yang membuat, maka bukti yang diajukan oleh pemohon patut diabaikan karena tidak memenuhi kualifikasi alat bukti yang diatur dalam PMK nomor 3 tahun 2024. Lanjut. Tentang penyalahgunaan tugas dan kewenangan program.
bahwa algoritma pemohon dalam membuat dalil dalam tema pelanggaran tersebut di atas yang tertuang pada halaman 13 sampai 14 dalam permohonan sangat tidak jelas dan bersifat insinuatif. Bagaimana bisa pihak terkait diposisikan sudah ada entitas hukumnya sejak tahun 2022 sampai 2023 sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan selanjutnya diposisikan sebagai pihak yang menskenariokan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 3. Padahal kemunculan status hukum sebagai pasangan calon dalam pemilu kada tahun 2024 itu terwujud sejak adanya penetapan calon pada tanggal 22 September 2024 dan pengundian nomor urut pasangan calon dilakukan 24 September 2024. Selain itu, apakah mungkin juga pihak pemohon sejak tahun 2022 atau 2023 sudah berminat maju untuk menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dan kemudian pemohon sudah mengetahui akan mendapatkan nomor urut 1? Prinsipal Anda ini incumbent ya? Tidak ada incumbent yang mulia karena sudah berhenti tanggal 23 September 2023. Pertarungan bebas ini yang mulia. Pertanyaan saya jawab tidak, selesai. Iya. Ya, jangan berlebih-lebihan. Ya, lanjut. Bahwa dengan uraian di atas dan dihubungkan dengan dalil-dalil pelanggaran yang diajukan oleh pemohon, maka secara prinsip dari dalil tersebut tidak masuk dalam rumusan pelanggaran pemilihan, baik pelanggaran TSM ataupun pelanggaran terhadap teknikalitas kepemiluan. Karena pelanggaran-pelanggaran yang dimaksudkan oleh pemohon jika pun ada pelanggaran, maka pelanggaran tersebut masuk ke dalam isu tata kelola pemerintahan. Sebagaimana contoh, dalam pembentukan dalil dari pemohon yang menyatakan bahwa PLT Bupati dan Bupati Nganjuk pada tahun 2022 dan 2023 telah melakukan mutasi terhadap pejabat di Nganjuk pada tanggal 11 Januari, 31 Mei, 25 Agustus, 22 September 2023. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat melakukan mutasi tersebut PLT dan Bupati berkapasitas dan atau mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan tersebut, dan apakah pada saat menjadi PLT akan melakukan mutasi dan promosi ini tersebut? pertanyaan sebentar. Ya. Itu masa jabatan prinsipal Serda itu habis 2023 ya? Ya. Bulan apa? September. September. Kemudian PLT ya, PJ ya? Ya, Akan langsung dilanjutkan PJ PJ sampai sekarang ya? Sampai hari ini. Oke, Ya. lanjut. Dari hal ini, apakah pemohon mempunyai kepentingan hukum untuk menilai mutasi tersebut dan kemudian mengkonstruksikan dan menyimpulkan adanya keuntungan buat pihak terkait pada saat status sebagai entitas pasangan calon baru terwujud pada tanggal 22 September 2024. Bahwa merujuk pada dalil pemohon yang meyakini bahwa proses mutasi dan promosi yang dilakukan oleh PLT Bupati dan Bupati tersebut dimaknai sebagai bentuk mobilisasi ASN dan birokrasi merupakan dalil yang tidak berdasar secara hukum dan cenderung insinuatif. Oke, lanjut pada pengkondisian atau pengerahan APNS atau ASN, camat, kades, dan segala macamnya itu. Oke. Halaman 44. Ya, Pak Mas. Biar iya. rekan saya yang mulia. Iya, jangan dimakan sendiri, nanti baginya rata-rata juga ya. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Tentang pengkondisian dan atau pengerahan PNS, bahwa algoritma pemohon untuk membuktikan adanya pengkondisian terhadap ASN, Kades, dan perangkat desa dimulai dengan membangun argumentasi dari sejak adanya rapat di kantor cabang PDIP tanggal 18 September 2024 yang dihadiri oleh partai pengusung dari pihak terkait. Selanjutnya, atas adanya pertemuan tersebut, pemohon membangun narasi dan bukti telah terjadi pengkondisian kepala desa 11 kecamatan yang terdiri dari Rejoso, Tanjung Anum, Gondang, Berbak, Loceret, Prambon, Kertosono, Baron, Lekong, Sukomoro, Nganjuk. Lebih lanjut, untuk membuktikan dalilnya tersebut, pemohon menggunakan alat bukti yang terdiri dari alat bukti P93 sampai dengan P131. Untuk memberi gambaran nyata ada suatu pengkondisian, pemohon menggunakan data yang berasal dari temuan Bawaslu yang sudah ada tindak lanjutnya untuk membuktikan seolah-olah terjadi awal pelanggaran yang masif di berbagai kecamatan. Padahal sifat dan nilai bukti yang dikeluarkan oleh Bawaslu tersebut merupakan bagian dari tindakan nyata pengawasan yang sudah dijalankan oleh Bawaslu. Dari uraian di atas, pihak terkait menolak dengan tegas dalil yang diajukan oleh pemohon, terutama yang mengkaitkan suatu peristiwa yang sudah ada tindak lanjutnya oleh Bawaslu untuk dijadikan rujukan dan direplikasikan untuk menilai peristiwa dugaan pelanggaran. Peristiwa tersebut adalah... Nggak usah dibacakan ya peristiwa-peristiwanya, nanti Baik, biar yang kita yang mulia. baca. 3, 1, 2, 3, 4 dianggap dibacakan. Kelima, keenam. Banyak juga ini. Oke, tentang pelanggaran pemilihan. Tentang pelanggaran pemilihan dalam proses pemungutan suara,
bahwa pemohon dalam permohonan akuo pada halaman 28 sampai 39 telah mengajukan dalil-dalil pelanggaran sebagaimana tema di atas yang terjadi di 48 TPS. Dan setelah dihitung dalam permohonan akuo dan diselaraskan dengan data-data TPS yang ada, yang benar hanya 46 TPS di 34 desa yang ada di 11 kecamatan. Oke. Bahwa berdasar uraian dan dalil bukti yang diajukan oleh pemohon pada halaman Berarti Anda membenarkan 46? Maksudnya gini ya Mulia. Enggak, ya apa maksudnya itu? Maksudnya dari pemohon itu kan menulisnya 48. Setelah Iya. kita cek semuanya, Ternyata 46. ada 48 tersebut, ada TPS 1 dikategorikan jadi 2 peristiwa gitu. Bukan 48, ternyata 46. Iya. Oke, lanjut. Saya kira apa yang terjadi di 46 TPS itu benar begitu? Enggak. Kalau iya senang banget itu pemohon. Silakan. di mana semua Lanjut. ada beberapa bukti pelanggaran yang sebelumnya sudah dilaporkan kepada Bawaslu sebagai berikut. Laporan nomor 10 PLPB. Nggak usah disebut laporannya. Siap. Kesimpulan yang dicetak tebal itu. Ya, di mana semua laporan tersebut Bawaslu Nganjuk sudah melakukan pemeriksaan dan tidak ditemukannya pelanggaran administrasi. Atas temuan hasil tersebut, Bawaslu menyatakan bahwa laporan tersebut dihentikan. Selain bukti-bukti yang dimaksud pada huruf A, bukti-bukti pelanggaran atas dalil-dalil yang diajukan ke mahkamah tidak ada yang dilaporkan kepada Bawaslu dan dihubungkan dengan sifat daluarsa dari temuan data yang diatur dalam ketentuan hukum kepemiluan, maka bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon yang bertujuan untuk membuktikan adanya pelanggaran yang dimaksudkan tidak mempunyai nilai pembuktian karena sudah melewati jangka waktu. Bahwa apabila bukti-bukti tersebut saat diajukan ke mahkamah sudah dilaporkan ke Bawaslu dan tidak ada tindak lanjutnya, maka sifat alat bukti tersebut dinyatakan tidak daluarsa dan dapat diperiksa oleh mahkamah. Oke. Bahwa berdasarkan data proses rekapitulasi Kabupaten tanggal 5 Desember 2024, berbagai pelanggaran yang diajukan oleh pemohon tidak pernah terungkap dalam keberatan khusus secara berjenjang sejak dari TPS dan PPK. Hal ini dapat dihubungkan dengan berita acara rekapitulasi Kabupaten yang sama sekali tidak menunjukkan ada keberatan khusus terkait dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon. Itu semua saksi tanda tangan nggak di kabupaten itu? Tanda tangan, Yang Mulia. Termasuk saksi pemohon? Saksi pemohon tidak tanda tangan, cuma kasih penilaian aja yang Mulia. Oke, tidak Tapi tanda tidak tangan. keberatan khusus. Kalau di kecamatan, berapa kecamatan di Nganjuk? 20. Itu di 20 kecamatan itu berapa saksi pemohon yang tidak tanda tangan? Saya kurang tahu yang Mulia. KPU mana? Berapa saksi pemohon yang tidak tanda tangan di kecamatan? Izin yang mulia, dari 20 kecamatan hanya ada 1 saksi dari pemohon yang tanda tangan. Hanya 1 yang tanda tangan? Iya. 19-nya tidak tanda tangan? Iya, dari kecamatan. Kalau Nganjuk. dari TPS-nya berapa TPS di Nganjuk? 1617 yang mulia. 1617. Iya. Dari 1617 berapa yang tidak tanda tangan? Semua tanda tangan. Semua tanda tangan. Oke, lanjut. Bahwa berdasarkan data C1 yang dimiliki oleh pihak terkait sebagaimana video bukti 39 sampai dengan video bukti 86, secara nyata tidak ada perubahan angka dari penghitungan suara di TPS, rekapitulasi PPK, dan rekapitulasi di kabupaten pada 46 TPS yang diajukan dalil adanya pelanggaran dan tidak ada keberatan khusus pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Oleh karena itu, berdasarkan data C1 dan dihubungkan dengan dalil dari pemohon, tidak terbukti adanya tindakan yang dimaksudkan oleh pemohon. Oke, lanjut petitum. Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, pihak terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima dan mengabulkan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya, menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara akuo, menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, legal standing dalam permohonan akuo, menyatakan permohonan kabur atau tidak jelas, obscur libel. Dalam pokok perkara, menyatakan permohonan pemohon ditolak untuk seluruhnya, menyatakan sah dan benar serta berkekuatan hukum berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024. Menyatakan sah dan benar serta berkekuatan hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk nomor 1024 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk tahun 2024 tertanggal 5 Desember 2024. Menetapkan pasangan calon nomor urut 3 atas nama Marhan Jumaidi dan Trihandi Cahyo Saputro
sebagai pasangan calon terpilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk tahun 2024. Hormat kami tim Hukum Marhen dan Trihadi. Oke. Ini kalau dilihat dari yang saudara masukkan, dari halaman 52, entah Anda saudara salah ya, lompat ke 55. Jadi 53, 54-nya nggak ada. Atau memang salah nomor ini yang di ujungnya? 53, 54-nya nggak ada. Oh ya, nomornya ini salah yang mulia. Oh iya, Nomornya jadi melompat salah, ya. Halaman Oke. Iya. Jadi yang terakhir ini 53 ya? Ya, Oke. 54. 53. Oh iya. Oke, terima kasih. Pihak terkait. Sekarang Bawaslu Nganjuk. Silakan. Anda gugup nggak di sebelah Pak Toto itu? Enggak ya? Oke, terima kasih Yang Mulia. Keterangan Bawaslu Kabupaten Nganjuk terhadap perkara nomor 170 dan seterusnya yang dimohonkan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nganjuk nomor urut 1 yang bertanda tangan di bawah ini, Yuda Harnanto sebagai ketua dan seterusnya dianggap dibacakan. Semuanya adalah anggota dan Bawaslu Kabupaten Nganjuk. Pertanyaan saya dulu sebelum Anda sampaikan. Berapa banyak laporan yang masuk ke Bawaslu Nganjuk? 23 laporan. 23. Dari 23 itu ada yang apa terbukti? Tidak ada yang terbukti, yang diregister 5. Yang diregister 5. Ya. 18-nya itu kenapa tidak diregister? Tidak memenuhi syarat formil. Iya, syarat formil maupun syarat material. Diuraikan nggak apa syarat formil dan materialnya itu? Iya, diuraikan. Yang Oke, lanjut. Dari 5 itu ada yang terbukti nggak ya? tidak ada. Oke. Oke, silakan. Lanjut ke halaman 3. Oke. Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan syarat calon wakil bupati nomor urut 3 terkait status sebagai anggota DPRD Kabupaten Nganjuk. Terhadap dalil pemohon tersebut tidak terdapat laporan dan atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan. Serta berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Nganjuk secara langsung, video bukti PK 4-10 yang pada pokoknya calon wakil bupati nomor urut 3 Trihandi Cahyo Saputro telah memenuhi syarat sebagai calon wakil bupati. Sudah dan mengundurkan diri? Sudah, Yang Mulia. Masih aktif nggak setelah itu? Dipantau nggak oleh Bawaslu? Sudah masuk pengunduran dirinya, dia masih tetap jadi anggota dewan atau tidak? Tidak dipantau. Tidak apa nih? Dia sudah menyerahkan. Ya menyerahkannya itu kita pengunduran sudah diri. tahu. Ya. Tapi setelah diserahkan tuh masih aktif nggak jadi anggota DPRD? Kurang tahu, Yang Mulia. Oke. Kurang tahu atau tidak tahu? Tidak tahu. Ya. Nah, itu jelas. Kalau kurang tahu itu bagaimana hakim menilainya itu? Siap. Iya. Lanjut. Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan Sebentar, penyalahgunaan. KPU Nganjuk mana tadi? Itu surat proses pemberhentiannya sejak kapan itu diproses? Surat proses pemberhentian dari DPRD-nya? kalau surat proses pemberhentian kurang tahu Yang Mulia. Cuman sudah masuk pada tanggal 4. 4 apa? 4 September. Bukan, itu kan permohonan apa, berhenti. Iya. Tapi kan untuk pergantiannya, sudah diproses belum? Sudah. Sejak kapan? Tanda terimanya 6 September. Penggantian antar waktunya. Mohon izin Yang Mulia. Ya. Terkait proses pemberhentiannya itu Ya. berdasarkan tanda terima dari sebentar Yang Mulia, mohon izin. Tanda terima dari DPRD Kabupaten Nganjuk menerbitkan surat keterangan nomor 171 tanggal 6 September Yang Mulia. Oh, 6 September 6 ya? September itu sudah keterangannya diproses. Diproses. Ya. Oke, lanjut. Bawaslu. Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan penyalahgunaan tugas, kewenangan, program, dan kegiatan calon bupati nomor urut 3 selama menjabat sebagai PLT dan Bupati Nganjuk periode 2022 sampai 2023 terhadap dalil pemohon tersebut tidak terdapat laporan dan atau temuan pelanggaran pemilihan. Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat pelanggaran terhadap pasal 70 ayat 1 Undang-Undang 10 tahun 2016 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk, termasuk video yang menggambarkan keberpihakan Camat Gondang. Terhadap dalil pemohon tersebut, Bawaslu menerima laporan nomor 08 dan seterusnya tanggal 29 November 2024
yang pada pokoknya pelapor melaporkan terdapat video yang berisi kepala desa sekecamatan Gondang bersama Marhen Jumadi dan Trihandi Cahyo Saputro. Laporan tersebut tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat material berupa tidak adanya dugaan pelanggaran sebab peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 2 Juli 2024. Sebelum ada pasangan calon ya. Iya. Oke, lanjut. 2. Bawaslu Kabupaten Nganjuk menerima laporan nomor 16 PL dan seterusnya tanggal 3 Desember yang pada pokoknya pelapor melaporkan terdapat video yang beredar di akun TikTok yang diduga merupakan ASN atau P3K memberikan testimoni berupa dukungan. Laporan tersebut tidak diregistrasi sebab tidak memenuhi syarat formal yaitu tidak mencantumkan nama dan alamat terlapor secara jelas serta tidak memenuhi syarat material yang mana pelapor tidak menguraikan kapan video tersebut dibuat dan dipublikasikan serta bukti yang dilampirkan berupa video memuat status guru K1 dan non-K sehingga status guru tersebut bukan ASN. Laporan tersebut dikembalikan untuk diperbaiki dan pelapor tidak memperbaiki laporan. Oke. Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan penjabat Bupati Nganjuk tidak memerintahkan kepala desa untuk mencopot atau menggambar mobil siaga desa yang bergambar Bupati Nganjuk yang mencalonkan diri sebagai calon bupati. Terhadap dalil pemohon tersebut tidak terdapat laporan maupun temuan pelanggaran pemilihan. Lanjut. Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan calon Bupati Nganjuk nomor urut 3 menggunakan tagline Nganjuk melesat yang mana selama menjabat sebagai pelaksana tugas dan Bupati Nganjuk memprakarsai dan membuat simbol tangan dan tagline Nganjuk bangkit dan melesat. Terhadap dalil pemohon tersebut, Bawaslu menerima laporan nomor 23 PL dan seterusnya tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya pelapor melaporkan pasangan calon Bupati nomor urut 3 selama masa kampanye menggunakan simbol tangan dan tagline Nganjuk bangkit melesat. Laporan tersebut tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material dengan alasan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan dalam peristiwa tersebut. Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat pengkondisian dan atau pengarahan PNS, ASN, kepala desa atau perangkat desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 3 di Kecamatan Rejoso, Tanjung Anom, dan Brebek. Terhadap dalil pemohon tersebut, Bawaslu menerima informasi awal dugaan pelanggaran tanggal 27 September 2024 yang pada pokoknya di Kecamatan Rejoso beredar foto kegiatan yang diduga kampanye pasangan calon nomor urut 3 bersama kepala desa di Kecamatan Rejoso dan memerintahkan Panwaslu Kecamatan Rejoso untuk melakukan penelusuran. Dan hasilnya peristiwa tersebut dilakukan pada tanggal 2 September 2024 sebelum masa kampanye sehingga tidak ditemukan dugaan pelanggaran pemilihan maupun pelanggaran perundang-undangan lainnya. Bawaslu Nganjuk mendapatkan informasi awal dugaan Itu pelanggaran. halaman berapa itu sekarang? Halaman 13 yang mulia, sampai 20. Oke. Itu kalau yang itu biar kita simak. Sekarang soal suara-suara di beberapa TPS itu. Lanjut ke situ. Mulai dari Halaman 22. 22 ya. Ya, halaman Silakan. 22. Karena mengapa suara ini fokus kami, ini kan selisihnya relatif agak apa ya, sedikit, walaupun tidak sedikit-sedikit amat ya, di luar ambang batas juga, tapi masih dalam jangkauan yang wajar lah. Kalau misalnya diulang beberapa TPS, itu kemungkinan akan bisa signifikan berpengaruhnya. Makanya kita lebih fokus ke soal yang terkait dengan TPS-TPS itu. Silakan. Bukan yang berarti yang lain tidak kami nilai ya, kami ingin mendengarkan langsung di persidangan ini berkait dengan itu. Yang selebihnya bisa dibaca oleh mahkamah. Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat pemilih yang meninggal dunia tapi tercatat hadir dalam daftar hadir pemilih DPT di TPS 1 Desa Sukorejo dan Kecamatan Rejoso dan TPS 7 Desa Getas Kecamatan Tanjung Anom. Terhadap dalil pemohon tersebut tidak terdapat laporan dan atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan. Dan bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 1 Desa Sukorejo, Kecamatan Rejoso dan pengawas TPS 7 Desa Getas Kecamatan Tanjung Anom, saksi pasangan calon 1 tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara dan tidak terdapat informasi dugaan pelanggaran dari pengawas TPS. Oke, lanjut. Halaman 23 bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat pemilih yang sedang berada
atau kerja di luar kota tapi terdapat tanda tangan dalam daftar hadir di beberapa TPS di Kecamatan Loceret, Ngronggot, dan Tanjung Anom, termasuk ketidaksesuaian antara daftar hadir dengan surat suara yang terpakai di TPS 1 Desa Ngejakan, Kecamatan Loceret. Terhadap dalil pemohon tersebut, Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan nomor 10 PL dan seterusnya tanggal 30 November yang pada pokoknya di Kecamatan Loceret terdapat 2 orang pemilih yang tidak hadir menggunakan hak pilihnya di TPS 1 Desa Ngejakan, namun tercatat hadir dalam daftar hadir. Laporan tersebut diregistrasi dan dilimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan Loceret dan hasil kajian dugaan pelanggaran dari Panwaslu Kecamatan Loceret tanggal 4 Desember, 2 pemilih tersebut memang tidak hadir dan tidak terdapat tanda tangan di daftar hadir, sehingga laporan dihentikan karena tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan. Oke, lanjut. Yang 26 TPS tadi. 30. Halaman 29. Ya. Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat ketidaksesuaian antara jumlah pemilih dalam daftar hadir DPT dan jumlah surat suara yang digunakan di 34 TPS. Terhadap dalil pemohon tersebut, Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran nomor 21 PL dan seterusnya tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya terdapat ketidaksesuaian antara jumlah daftar hadir dan C hasil di Kecamatan Tanjung Anom, Desa Sambirjo, TPS 6, 3, dan 2, Kecamatan Sawahan, Desa Duren, TPS 1, 5, dan 10, Kecamatan Patian Rowo, Desa Babatan, TPS 4, 7, dan Tirto Binangun, TPS 3. Laporan tersebut diregistrasi dan dilimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan Tanjung Anom, Sawahan, dan Patian Rowo, dan hasil kajian dugaan pelanggaran tidak terdapat perbedaan jumlah daftar hadir dan C hasil, sehingga laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan dan status laporan dihentikan. Oke, lanjut. Bahwa berdasarkan hasil pengawas TPS di 34 TPS yang dipermasalahkan oleh pemohon tidak terdapat perbedaan jumlah pemilih yang hadir dan jumlah penggunaan surat suara dan tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 01. Oke, lanjut. Halaman 51 yang mulia. Ya. Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat beberapa kotak suara yang tidak tersegel atau segel dalam keadaan rusak. Terhadap dalil pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Nganjuk menerima laporan nomor 12 PL dan seterusnya tanggal 2 Desember yang pada pokoknya direkapitulasi tingkat Kecamatan Rejoso terdapat kotak suara yang tidak tersegel. Laporan tersebut tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material, yakni berdasarkan bukti kotak suara masih dalam keadaan tersegel, sehingga tidak terdapat pelanggaran dalam peristiwa tersebut dan memberikan kesempatan pelapor untuk memperbaiki laporan dan pelapor tidak memperbaiki laporan. 2. Bawaslu Kabupaten Nganjuk menerima laporan nomor 14/PL dan seterusnya tanggal 2 Desember yang pada pokoknya di Kecamatan Pace pelapor melaporkan terdapat kerusakan segel kertas KPU dan kotak suara yang tidak disegel. Laporan tersebut tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material, yakni berdasarkan bukti yang disampaikan pelapor, kotak suara masih dalam keadaan tersegel sehingga tidak terdapat pelanggaran. Oke, lanjut ke soal yang terkait dengan ketidaksesuaian perolehan hasil suara antara pasangan calon Bupati Wakil Bupati Nganjuk. Itu yang halaman 58 itu. Halaman 58, bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan ketidaksesuaian perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati antara C hasil KWK dan D hasil kecamatan di Kecamatan Bagor. Terhadap dalil pemohon tersebut tidak terdapat laporan dan atau temuan pelanggaran pemilihan maupun permohonan sengketa pemilihan. 2. Bahwa berdasarkan hasil pengawas TPS di 91 TPS Kecamatan Bagor, pada pokoknya saksi pasangan calon nomor 1 tidak menyampaikan keberatan terhadap hasil pemungutan dan penghitungan suara dan tidak terdapat informasi dugaan pelanggaran di TPS masing-masing. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bagor yang pada pokoknya pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Bagor tidak terdapat perbedaan atau perbaikan perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati antara C hasil dan D hasil kecamatan. Saksi Paslon 01
tidak menyampaikan keberatan dan tidak mengikuti proses rekapitulasi hingga akhir sehingga tidak menandatangani formulir D hasil. Bawaslu hadir ya di setiap kecamatan ya. Hadir Yang Mulia. Pengawas kecamatan, Hadir. Bawaslu kabupaten hadir nggak? Untuk kabupaten mengawasi rekapitulasi tingkat kabupaten. Ya, kan bisa dilihat juga ke kecamatan harinya Oh, beda. iya. Ada datang kan? Datang untuk melakukan supervisi. Oke, lanjut. Sudah cukup ya. Cukup ya. Terima kasih. Yang Mulia, ya terkait mau memberikan informasi. Sudah cukup Oh ya sudah. ya. Waktunya sudah dilewati. Itu namanya sudah ketinggalan kereta itu namanya. Asalnya tadi nggak dipertanyakan kepada kami Yang Mulia. Iya, nggak apa-apa. Nanti kita baca, ada di keterangan kan? Nah, nanti kita ikuti. Itu namanya pacar ketinggalan kereta namanya. Kalau di sini namanya pihak terkait ketinggalan kereta.